Danau Limboto ini merupakan kawasan lahan basah yang setiap tahunnya itu disinggahi burung-burung migran. Jadi catatan selama 3-4 tahun yang kami lakukan ini ada sekitar 33 spesies burung migran yang menyinggahi Danau Limboto ini. Di kalangan penggemar bird watching, Gorontalo memiliki tempat khusus. Di provinsi ini terdapat Important Bird and Diversity Area yang penting untuk menjaga kekayaan hayati negeri ini. Dan salah satu lokasi pengamatan burung yang populer di Gorontalo adalah Danau Limboto. Rashid dan Putri memandu saya untuk mengamati burung migran yang ada di Danau Limboto. Migrasi burung antar benua tidak hanya merupakan atraksi yang menarik, namun juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di belahan dunia utara dan selatan. Penampakan burung migran memang tidak setiap hari, namun setiap hari kita dapat melihat beragam jenis burung penghuni danau. Banyak menghuni danau, kuntul, nah ini juga ada yang ditembak. Terus selain itu burung-burung air lainnya itu yang tadi seperti ini mandar besar atau bondula, juga ada belibis kembang, itik benjut yang juga menjadi favorit perburuan. Ribuan hektar areal Danau Limboto yang mengering kini beralih fungsi menjadi pemukiman dan lahan pertanian. Sulit memang mencegah masyarakat mencari ruang hidupnya sendiri tanpa ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan. Kawasan ini kan aset yang harus diatur. Oleh karena itu kita menerbitkan perda tentang itu dan itu dibuat oleh provinsi. Termasuk yang kedua adalah RT/RW, rencana tata ruangnya. Mana yang harus dikonservasi, mana yang bisa jadi pemukiman, mana menjadi pertanian, mana menjadi peternakan. Itu satu. Kita ketahui bersama memang pertumbuhan demografi itu berdampak terhadap dua hal ya. Penggunaan lahan yang semakin masif ke daerah kawasan danaunya, okupasi ya. Yang ketiga adalah pemanfaatan danau semakin intensif ya, hingga kemudian terjadi eksploitasi. Nah, kalau tidak ada semacam pandangan yang sama antara kabupaten-kabupaten yang terlibat di situ, yang memiliki kawasan di situ, termasuk pemerintah provinsi, ini akan semakin menekan ekosistem danau semakin tinggi. Gitu. Perubahan fungsi tidak hanya terjadi pada tepian danau. Di dalam kawasan danau pun telah habis dikafling untuk usaha perikanan. Keserakahan dalam menggunakan sumber daya alam tanpa memperhitungkan keseimbangan akhirnya berdampak buruk bagi kualitas air Danau Limboto. Dalam kondisi perairan sekarang kualitasnya sudah mulai mengalami penurunan, otomatis pembudaya itu berharap ikan tetap tumbuh bagus. Caranya yang digunakan oleh mereka adalah memberikan pakan yang berlebihan, ya, supaya kemudian ikannya dianggapnya akan memberikan pertumbuhan yang cepat. Sebenarnya ini cara yang salah. Kenapa? Karena ikan itu memiliki kapasitas mengkonsumsi yang sudah ada batasnya. Nah, pakan yang diberikan oleh mereka ya, tidak semuanya dimakan oleh ikan. Gitu. Bahkan lebih dari 60% itu bisa terbuang ke lingkungan. Nah, pakan yang tidak dimakan oleh ikan itulah kemudian menjadi bahan yang mencemari lingkungan ya, menjadi amonia ya. Amonia itu menjadi nitrit dan itu kadang-kadang pada saat peralihan musim dari mulai kemarau menjadi hujan itu terjadi pembalikan gitu. Jadi unsur-unsur hara yang dihasilkan dari pakan yang tidak dikonsumsi tadi itu akan naik ke atas. Nah, menjadi H2S kan. Nah, itu akan meracuni ikan-ikan yang kita pelihara itu. Makanya pada saat itulah kemudian banyak ikan mati secara massal itu.